Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, tampil apik bersama Timnas, klub Serie A tertarik datangkan JIZ. Pelatih Filipina doakan Timnas main di Piala Dunia. FIFA dan AFC beri reaksi lolosnya Timnas ke putaran ketiga. Erick Thohir ungkap target Timnas di putaran ketiga. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia menyusul Irak yang sudah terlebih dahulu mengunci tiket di putaran ketiga. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah skuad Garuda mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah pertandingan, pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet berbagi pendapatnya soal peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belgia itu mengakui bahwa Timnas Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi kejutan baru. Ia bahkan mendoakan tim Merah Putih untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski Filipina baru saja dikalahkan Garuda dengan skor 0-2, Saintfiet tetap menilai bahwa Timnas Indonesia layak untuk bisa tampil di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Saintfiet juga berharap tim-tim Asia lain bisa terus berkembang. Setelah mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Erick Thohir selaku ketum PSSI mengaku merasa senang dan juga bersyukur. FIFA memiliki regulasi baru untuk Piala Dunia 2026 yang mana dengan adanya sistem baru ini, peluang Timnas Indonesia tampil di ajang 4 tahunan itu pun semakin besar. Namun untuk bisa mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia tetap tak akan mudah. Pasalnya perjuangan skuad Garuda di putaran ketiga akan semakin berat. Hal ini karena pada putaran ketiga nanti lawan yang dihadapi tim Merah Putih semakin kuat. Walaupun begitu, Erick Thohir dengan percaya diri mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan bisa tampil baik di putaran ketiga nanti. Saat ditanyai target, ia mengatakan bahwa skuad Garuda pasti siap berjuang. Erick tak ingin jemawa, tetapi dia berharap tim asal Sintayong nantinya bisa melangkah sejauh mungkin. Bek Borussia Dortmund berdarah Indonesia Ian Maatsen akhirnya dipanggil Timnas Belanda. Ian Maatsen akan bermain di Euro 2024 setelah menerima panggilan darurat ke skuad Belanda. Belanda tergabung di grup D dan memulai Euro mereka melawan Polandia pada Minggu 16 Juni sebelum menghadapi Prancis dan Austria. Mengingat performanya untuk Dortmund, banyak yang percaya bahwa pemain berusia 22 tahun itu seharusnya tidak dikeluarkan dari skuad Belanda. Pemain Timnas Filipina Adrian Jugelvic harus mengalami petaka di menit ke-86 pertandingan kontra Indonesia kemarin. Ia terlihat terkapar setelah kepalanya membentur tangan kiper Timnas Indonesia Hernando Ari ketika sedang berduel di udara. Setelah benturan tersebut, Adrian Jugelvic pun mendarat dalam posisi yang salah hingga wajahnya terbentur secara keras di lapangan. Alhasil sejumlah pemain Timnas Filipina meminta tim medis untuk melakukan tindakan kepada Adrian Jugelvic. Dalam konferensi pers kelar pertandingan, pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet mengatakan ada dugaan Adrian Jugelvic terkena gegar otak ringan. Namun pagi ini, akun Instagram Timnas Filipina @pmnft_official membagikan kondisi terkini sang pemain. Akun ini mengabarkan bahwa Jugelvic dalam kondisi stabil. Kabar ini jelas melegakan sekaligus menegaskan Jugelvic dalam kondisi baik-baik saja. Dalam waktu dekat, Jugelvic akan kembali ke klubnya di Norwegia atau menjalani libur musim panas. Kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa kemarin masih terngiang-ngiang. Termasuk gol cantik yang dicetak Tom Hai pada menit ke-32 yang membuka kemuntuan dari Timnas Indonesia. Melalui transisi serangan, Tom Hai membuat Stadion Gelora Utama Bung Karno akhirnya bergemuruh. Aksi gemilang Tom Hai mengingatkan momen kesuksesan penggawa Timnas Indonesia zaman dulu, yaitu Christian Gonzalez. Ya, striker naturalisasi skuad Garuda itu juga pernah berada dalam momen yang sama dengan Tom Hai.
Tepatnya pada semifinal leg kedua Piala AFF 2010 lalu, di tempat yang sama, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain berjuluk El Loco Gonzalez tersebut melesatkan tendangan jarak jauh dan bersarang di sisi kiri atas penjaga gawang Filipina. Gonzalez menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol ke gawang Filipina pada 14 tahun silam. Momen dejavu Tom Hai dengan gol 14 tahun silam pun dikenang lagi oleh Gonzalez. Ia pun terlihat ikut meramaikan SUGBK kemarin malam. FIFA dan AFC ikut bereaksi atas kemenangan timnas Indonesia melawan Filipina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FIFA menerbitkan sebuah artikel di laman resminya pada Selasa kemarin. Kemudian FIFA juga menyoroti soal keberhasilan Indonesia menjadi perwakilan dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Hal yang sama diungkapkan oleh AFC melalui artikel dengan tulisan, Indonesia memastikan tempat mereka di babak berikutnya kualifikasi Asia untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan memastikan kemajuan mereka ke Piala Asia AFC Arab Saudi 2027 dengan kemenangan 2-0 atas Filipina pada hari Selasa di Stadion Gelora Bung Karno yang megah. Selain lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda juga memastikan satu tempat di Piala Asia 2027. Pemain keturunan timnas Indonesia Sandy Walsh selalu berhasil mencuri perhatian netizen lewat tingkah randomnya. Sandy Walsh sendiri memang salah satu pemain keturunan yang selalu antusias untuk mempelajari hal-hal baru baginya tentang Indonesia. Baru-baru ini juga Sandy Walsh kedapatan melantunkan lagu anak-anak yaitu Balonku Ada 5. Menariknya, selesai laga kontra Filipina kemarin, Sandy Walsh tampak melakukan jongkok challenge dan juga ada boy dance di tengah lapangan. Aksinya bahkan diikuti oleh pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri. Selain itu, ia bahkan terlihat sangat bersemangat hingga menggendong Marcelino di pinggir lapangan. Tingkahnya menjadi sorotan penggemar sebab dirasa mewakili perasaan rakyat Indonesia yang tengah gembira merayakan lolosnya skuad Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kabar mengejutkan datang dari media besar Italia Tuttosport yang memberitakan bahwa salah satu klub papan tengah Serie A yaitu Torino tertarik mendatangkan sang terbaik muda timnas Indonesia Jay Izzes. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemain yang akrab disapa Bang Jay itu berada di klub Venezia, di mana klub tersebut adalah klub yang baru saja promosi ke Serie A. Kontrak Bang Jay sendiri di sana masih tersisa hingga 30 Juni 2027 mendatang. Hingga berita ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari klub ataupun Jay Izzes. Namun di sisi lain, Jay Izzes turut andil dalam kemenangan skuad Garuda melawan Filipina kemarin. Ia tampil tenang di jantung pertahanan membantu Indonesia tak kebobolan dari Filipina. Tentu sejak menit awal, Izzes melakukan 2 sapuan, 1 tackle sukses dan juga memenangi 5 duel udara saat melawan Filipina. Izzes membuktikan kehadirannya sangat penting untuk lini pertahanan Indonesia. Bahkan tim Garuda belum pernah kebobolan setiap kali Izzes bermain.